Selamat pagi para sahabat YPIB dimana saja berada. Hari ini Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Bersama saya dalam program Morning Call YPIB, Pendeta Emawati Rumangkuk Bauli, selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat YPIB Sawangan Depok, akan menghantarkan para sahabat YPIB untuk dapat menghayati persekutuan pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita siapkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat 54. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat 54. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang kekal, di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur kepada Allah, dan kami memohon dalam persekutuan pagi saat ini bersama para sahabat YPIB, kami hendak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menghayati firman-Mu, serta memperlakukan dalam kehidupan beriman. Memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami dilayakkan untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda Tuhan yang setia. Demi Kristus Tuhan firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat YPIB, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian ini. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarga. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Para sahabat YPIB yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Mari kita lihat bacaan Alkitab pada saat ini. Ada 2 bagian kisah pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian pertama, kita melihat setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Yesus sempat mampir di sebuah tempat yang namanya Sikar untuk juga berjumpa dan melayani dalam kisah yang kita baca di pasal sebelumnya. Para sahabat YPIB, yang kedua, bahwa Yesus berjumpa dengan seorang pegawai istana
yang memohon agar Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sakit keras, bahkan hampir mati. Pada bagian pertama kita lihat pasal 4 ayat 43 sampai 45, di mana Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi uniknya, para sahabat GPIB, setelah dia tiba di Galilea, justru orang-orang Galilea pun menyambut dia. Mengapa mereka menyambutnya? Karena ternyata dijelaskan oleh penginjil Yohanes kepada kita, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta perkawinan di Kana. Itulah tanda mujizat pertama yang Yesus lakukan, air dirubah menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Dan orang-orang Galilea ada di sana dan mereka menyaksikan, lalu mereka mulai percaya. Pada bagian kedua, perjumpaan Yesus dalam perjalanan dia kembali ke Kana, di mana di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika dia dengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu minta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Tetapi respon Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi ada dua hal penekanan yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa orang-orang datang mencari Yesus, ada beberapa motivasi di balik keinginan mereka berjumpa dengan Tuhan. Di balik keinginan mereka mencari Tuhan, motivasinya tentu salah satunya ada orang yang terpesona karena melihat tanda-tanda dan mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi juga tidak sedikit orang yang mau mendengar pengajaran Yesus yang mempesona, yang mengagumkan mereka dengan karisma yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Para sahabat GPB yang diberkati Tuhan, penginjil Yohanes memberikan penekanan bagaimana ketika orang mencari Tuhan Yesus Kristus, lalu dia percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar melihat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang dilakukan. Karena itu dikatakan pada bagian pertama, Yesus telah mengatakan seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi saat mereka menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan, orang-orang Galilea mulai percaya. Dan pada bagian yang kedua tentang pegawai istana ini, Yesus katakan mereka kalau tidak lihat tanda, kalau tidak menyaksikan atau menerima mujizat, mereka tidak percaya. Nah, disinilah kemudian kita lihat cerita selanjutnya di ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kita lihat perjuangan pegawai istana ini datang mencari Yesus, menempuh sekitar 15-12 mil perjalanan, atau sekitar 32 km, bukan perjalanan yang mudah. Tetapi tentu dia rindu, dia ingin anaknya yang disayangi itu boleh menerima kesembuhan saat dia mendengar Yesus ada dan berjumpa dengannya di wilayah. Para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yesus merespon itu dengan catatan yang bisa kita perhatikan di ayat 50. Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Artinya saat dia memohon Yesus datang ke rumah, Yesus tidak meresponi untuk datang ke rumah si pegawai istana itu. Karena bagi Yesus, dia bisa melakukan apa saja tanpa harus ada di tempat atau mengikuti apa yang diinginkan oleh pegawai. Dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Yesus bisa melakukan apapun, termasuk saat dia mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Ya, ketika dia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dia ingin cross check dengan mengatakan, pukul berapa ya anak itu mulai sembuh? Jawab hamba-hambanya, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ingatlah pegawai istana itu, pada jam yang sama itulah di saat Yesus mengatakan anakmu hidup, lalu ia pun percaya, bukan saja pegawai itu tapi seluruh keluarganya. Dan inilah tanda kedua
yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Para sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada banyak motivasi orang mencari Tuhan. Ada banyak cara orang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di Yohanes dan bacaan ini mau menekankan kepada kita sekalian bahwa percaya Yesus bukan sekedar hanya melihat tanda-tanda dan mujizat yang Yesus lakukan, tetapi Yesus ingin juga memberikan catatan penegasan kepada kita sekalian yang firman Tuhan saat ini, bahwa mengikut Yesus harus dengan motivasi yang benar. Kita ingin beriman, dan iman itu adalah iman yang menyelamatkan, bukan karena melihat tanda-tanda dan mujizat, tapi kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan terus menyertai kehidupan orang percaya dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Jangan kita mencari Yesus di saat kritis atau di saat kita dalam keadaan terhimpit atau dalam keadaan susah, tetapi teruslah mencari Yesus untuk mengucap syukur karena kehidupan kita jalani adalah sebuah anugerah Tuhan, bahwa hidup itu sendiri, nafas kehidupan yang kita terima adalah justru mujizat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, para sahabat GPIB, mari pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar dan hayati ini mengingatkan kita sekalian, beriman kepada Yesus Kristus bukanlah hal yang sia-sia, karena Dia menjamin kehidupan kekal bagi kita sekalian lebih dari sebuah tanda-tanda dan mujizat. Karena sebenarnya kehidupan yang kita jalani, aktivitas yang kita jalani adalah karena mujizat Tuhan bagi kita sekalian yang kita nikmati, kita isi, kita syukuri. Sekalipun kita dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan Allah yang tidak terbatas itulah yang akan menjangkau kita untuk menemukan bahwa kita tetap setia kepadanya di dalam segala perkara, di dalam setiap hal. Mari kita membawa kebenaran sabda Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus bekerja, supaya kita juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Teruslah punya iman yang menyelamatkan di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa dalam memasuki hari karunia Tuhan pada pagi hari. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah di bawah tuntunan Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami semua, sahabat GPIB di mana saja berada, boleh menjadi pelaku sabda-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua para sahabat GPIB dalam aktivitas hari ini. Baik kami yang boleh beraktivitas dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas usaha kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan juga rumah tangga kami. Tuhan memberkati dengan kuasa hikmat Allah dan kuasa firman-Mu yang akan mewarnai perjalanan kami hari ini. Kami berdoa buat para sahabat GPIB yang mungkin saja dalam kondisi lemah tubuhnya, sakit. Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan dan kepulihan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi yang berbahagia karena usia kelahiran bertambah, usia perkawinan bertambah, Tuhan sempurnakan syukur hati mereka. Dan seluruh aktivitas kami hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah segala tantangan, rintangan, dan berbagai macam peristiwa yang akan mewarnai perjalanan kami di hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami mau percaya, kami mau mencari Yesus, mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan beri, bukan sekedar tanda-tanda mujizat saja. Itu adalah iman yang dangkal. Tuhan menginginkan kami punya iman yang mendalam, teguh, dan percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Engkaulah yang empunya semesta ini, lebih dari segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ajarilah kami untuk terus percaya. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Berkati gereja-gereja dalam panggilan pengutusannya, bahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan memberkati seluruh warga masyarakat di sekitar kehidupan kami, ajar kami hadir membawa kasih, damai, dan terang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, program Morning Call GPIB kiranya selalu menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya, bahkan juga seluruh tim yang mengurus Morning Call selalu berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini
Biarlah kebenaran sabda Tuhan terus kiranya membawa sukacita dan semangat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.